Saudara-saudari, setiap dari kita pasti pernah mengalami perasaan sendirian, perasaan atau juga feel bahwa kok kenapa saya menjalani hidup ini kok seperti ini, kok rasanya tidak ada lagi yang mendukung, tidak ada lagi yang hadir dalam hidup saya. Pasti entah itu tua ataupun muda pernah mengalami situasi seperti itu. Terlebih ketika kita berusaha memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan kasih. Tidak jarang kita akan merasakan bahwa kenapa perjuangan yang selama ini saya lakukan terasa sia-sia. Kenapa saya harus melakukan ini seorang diri. Sebagai orang Katolik, kita tentu tahu bahwa kita diajak untuk hadir sebagai terang dunia. Kita diajak untuk membawa kebaikan kepada dunia. Kita diajak untuk membawa kasih kepada dunia dan kebenaran pula pada dunia. Namun ketika kita berbicara tentang kebenaran, kasih, dan kebaikan itu, memang kalau secara kata-kata, omongan gampang ya. Tapi ketika kita dihadapkan pada realita, dihadapkan pada kenyataan hidup, tidak jarang kita berbenturan dengan segala sesuatu yang mungkin bertolak belakang. Tidak jarang juga kita bertentangan atau juga berhadapan dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan hati nurani kita. Sebagai contoh paling gampang dan pasti kita semua pernah mengalami ya. Misal ketika sekolah satu kelas menyontek semua. Apakah kita akan ikut menyontek atau tidak? Contoh sederhana saja seperti itu. Ataupun mungkin dalam dunia kerja, ketika misal kita tahu teman kita, sahabat kita di kantor, di tempat kita bekerja, kita tahu dia korupsi katakanlah ya, nyeleweng. Terus dia ngajakin kita, udahlah ikut aja, lumayan untungnya. Lumayan kan, dapat 10 juta, 20 gitu toh. Nah, ketika itu yang terjadi, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan berusaha tetap memperjuangkan kebaikan dan kebenaran serta kasih itu dalam hidup kita? Beranikah kita menolak itu? Tidak jarang ketika kita menolak, malah kita akan dikucilkan. Tidak jarang pula ketika kita mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak benar itu, malah kita dijauhi, dimusuhi, bahkan dianggap orang, wah sok suci lu, malah orang ini sok-sokan, belagu. Tidak jarang hal-hal itu terjadi. Namun ketika kita lihat lagi tadi dalam bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil, kita bersama diingatkan bahwa sebagai orang Katolik, kita harus memiliki nilai yang jauh lebih berbeda daripada mereka yang tidak mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar ya sudahlah, yang penting saya Katolik, yang penting saya ke gereja tiap minggu, tiap hari, itu sudah cukup. Namun bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita berani untuk menolak godaan-godaan yang tidak sehat? Jika kita ingat janji baptis yang pernah kita ucapkan dan selalu kita perbaharui ketika malam Paskah ataupun hari raya Paskah, kita diingatkan untuk senantiasa menolak godaan setan. Godaan-godaan itu kerap kali hadir dalam hidup kita, dan kita pun diajak untuk memperjuangkannya, sekalipun itu dalam kesulitan, sekalipun itu berarti kita mengalami penolakan atau bahkan dikucilkan. Karena ketika kita berusaha memperjuangkan kebenaran, kebaikan, dan kasih, pasti penolakan itu akan terjadi karena mereka tidak mengenal Kristus. Dan ketika kita ditolak, ketika kita dikucilkan, kita pun diingatkan kembali bahwa ternyata ketika kita memperjuangkan itu semua, kita tidak berjuang seorang diri. Ternyata Tuhan senantiasa memberikan atau juga menyertai kita melalui kehadiran Roh Kudus-Nya dalam hidup kita masing-masing. Ada satu kata-kata bagus yang disampaikan adik saya dulu ketika saya di seminari, ketika itu saya sedang down, sedang terpuruk gitu ya. Dia berkata pada saya, dia kirim kado waktu itu. Ada satu tulisan menarik yang disampaikan oleh adik saya ini. Di tulisannya itu kecil sebenarnya. Dia tulis, ya terkadang Tuhan tampak jauh, tapi sebenarnya dia sedekat air matamu.
suatu kata-kata yang mungkin ya sederhana ya. Waktu itu dia masih kuliah. Saya juga kuliah karena masuk seminari telat. Bukan berarti saya bodoh gitu ya. Karena wisudanya duluan dia, karena masuk seminari itu pasti telat kami itu. Satu kata-kata yang mungkin disampaikan oleh orang yang mungkin oleh keluarganya pun, oleh mungkin saya sendiri saat itu saya anggap ya orang biasa saja. Namun ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Kristus, ternyata ada suatu buah yang boleh hadir dalam hidup kita dan boleh kita bagikan. Kebenaran, kebaikan dan kasih itu hadir bukan hanya dari orang-orang tertentu, tapi bisa hadir dari setiap diri kita ketika kita sungguh mau mengikuti Kristus secara sungguh. Maka saat itulah bukan hanya hidup kita yang diubah, bukan hanya rutinitas kita yang diubah, namun juga hati kita. Karenanya melalui bacaan yang ada pada hari ini kita pun diingatkan bahwa kita diajak untuk senantiasa memperjuangkan kebaikan, kebenaran dan kasih dalam hidup kita. Seraya juga senantiasa memohon penyertaan Tuhan sehingga kita sungguh dapat menyadari bahwa sekalipun kita sendirian di dunia ini, ketika kita merasa seorang diri, mungkin ketika kita mengalami hari-hari yang sulit, ketika kita mengalami suatu penolakan yang luar biasa, ataupun ketika kita merasa di hari senja kita tidak ada lagi orang, keluarga, anak-anak yang boleh menyertai kita, kita senantiasa diingatkan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita tanpa terkecuali. Tuhan memberkati.